Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan di mana semua umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Danu, guru kita, hal mengenai puasa di bulan Ramadan. Nah, Pak Ustadz, untuk memasuki bulan Ramadan ini, kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa, Pak Ustadz. Nah, kira-kira apa saja bekal atau apa saja yang harus kita persiapkan agar puasa kita di bulan Ramadan ini nantinya insya Allah bisa diterima oleh Allah, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya puasa di bulan Ramadan itu secara fisik memang kewajiban kita sebagai seorang muslim harus dijalankan. Sebagaimana puasanya umat para nabi-nabi terdahulu. Dan kita sebagai seorang muslim harus belajar taat, salah satunya puasa. Nah, puasa itu hakikatnya itu sebenarnya adalah tidak hanya cuma tidak makan dan tidak minum, tidak hanya cuma itu, yaitu mempuasakan atau tidak menjalankan nafsu-nafsu yang tidak baik. Makan itu sebenarnya baik, tapi dianjurkan untuk tidak sebenarnya. Ya. Pada saat kita itu memahami benar-benar bagaimana hakikat puasa itu, tidak hanya cuma diperbanyak amal ibadah kita, nggak hanya cuma itu saja, tetapi perilaku kita sehari-hari. Karena yang kita perbanyak kadang-kadang itu hanya memperbanyak, umumnya sholat sunnahnya kita perbanyak, kemudian baca Qur'annya kita perbanyak. Boleh nggak? Boleh sih, itu boleh-boleh aja. Tetapi biasanya nanti di bulan-bulan berikutnya itu turun, biasanya itu turun. Ya normal aja, niatkan karena Allah Ta'ala. Karena yang berpahala itu niatnya karena Allah. Karena Allah yang berpahala itu. Jadi jangan untuk duniawi. Tapi kalau memang ada orang yang niatnya untuk duniawi, ya silahkan aja, nggak apa-apa, silahkan. Itu hanya mereka. Nah, kita sendiri harus memahami puasa itu ada mencegah dari sesuatu yang baik, makan, minum itu baik untuk tidak kita laksanakan dengan waktu tertentu. Ya. Nah, kalau kita mau menjadikan puasa kita itu lengkap sempurna, yaitu ya kita jangan suuzon, ya kita jangan gibah, ya kita jangan marah, dan melakukan sesuatu yang sebenarnya Allah itu tidak menganjurkannya atau melarangnya malahan. Nah, contoh namanya, kita seorang muslim khususnya di bulan Ramadan harus puasa. Saya diizinkan oleh Allah Ta'ala di siraman kolbu atau di YouTube, di hidup kita ini untuk memberikan pelajaran tauhid khususnya yang berhubungan dengan akhlak yang berbonus kesembuhan dari sakit. Sebenarnya itu berbonus. Akhlak, ketauhidan itu kita kuatkan. Sebenarnya itu berhubungan dengan puasa kita juga. Contoh namanya, hampir setiap saat saya selalu bilang jangan marah, jangan marah. Memang itu saya amati banyak dari ayat-ayat Quran menceritakan kita tidak boleh untuk marah, walaupun kata-katanya tidak vulgar, jangan marah. Contoh momennya tidak vulgar, yang jangan marah itu malah diganti oleh Allah Ta'ala fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, itu kan menandakan bahwa kita dilarang untuk marah. Ya. Kemudian wastaghfir lahum, orang yang mendolimi kita itu malah didoakan agar dosanya diampuni. Nah, ini kan menceritakan bahwa kita itu diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu berbuat baik. Nah, sehingga kata-kata secara vulgar marah itu memang tidak diceritakan dalam Quran. Nah, disinilah kita harus paham ya. Memang kalau di dalam hadis jelas la tadab walakal jannah,
jangan marah, bagimu surga. Nah, sebenarnya dari hadis ini kita harus berpikir lebih jeli dikit. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan jangan marah, bagimu surga. Kalau kita mau ada kebalikannya, kita balik. Kalau jangan marah, bagimu surga, nah kemudian kita balik. Kalau orang marah, pasti masuk neraka. Pasti. Kalau dari ayat ini, dari hadis ini sudah sangat jelas sekali. Makanya banyak ayat-ayat yang lain itu menceritakan orang Muslim itu dilarang marah. Banyak hadis-hadis juga menceritakan orang Muslim itu dilarang untuk marah. Kalau ditolimi, diminta untuk memaafkan. Kalau disakiti, diminta untuk memaafkan. Diminta untuk mendoakan agar dosa-dosanya diampuni. Nah, perilaku yang kita lakukan setiap saat yang saya ceritakan, memang ini susah sekali. Orang yang karakternya dia emosional menjadi tidak emosi itu memang susah. Tuh. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala yang dia insya Allah diizinkan dan mampu untuk mengendalikan emosinya. Seseorang kalau kita itu ngomongnya itu biasa, tidak ada persoalan, itu kita bisa ngomong dengan tanpa marah. Betul. Tapi kalau kita itu dihadapkan suatu persoalan, bisa aja teman itu bisa bentrok, saudara itu bisa bunuh-bunuhan, anak dan orang tua bisa saling bunuh. Ini kalau dihadapkan di masalah, apalagi persoalannya tentang masalah uang, ini bermasalah. Nah, bisakah masalah ini yang menjadi ujian bagi seseorang atau kelompok orang itu menjadikan pahala bagi kelompok tersebut? Nah, itu kan yang harus dipecahkan setiap saat kita itu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Ya, inilah yang susah, yang berhubungan dengan akhlak, perilaku, berhubungan dengan kesabaran, berhubungan dengan nafsu, yang besok ini atau dalam waktu dekat ini kita menjalankan puasa bulan Ramadan. Kita tidak boleh emosi untuk menyempurnakan, kan gitu. Tidak boleh kita juga suuzon, itu kan untuk menyempurnakan. Lah kalau mamanya bulan Ramadan ini selesai, 1 Syawal, bisakah kita itu berpuasa tapi dalam bentuk memang kita tidak mengubah nafsu-nafsu kita? Nah, itu juga sama, itu punya nilai di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu senantiasa dia suka menghujat, menghakimi yang tidak baik, kemudian memfitnah saudaranya sendiri, itu punya nilai sendiri orang itu di hadapan Allah. Walaupun dia seorang Muslim, walaupun dia taat, walaupun dia itu puasa di bulan Ramadan, tapi kalau dia fitnahnya sudah dilempar dan dia tidak minta maaf dengan saudaranya yang Muslim, dia tetap punya catatan. Dia harus minta maaf dan tidak mengulangi. Kalau dia menyebarkan di medsos atau di YouTube atau di Instagram atau apapun, itu dosa jariah yang dia harus jalani besoknya. Karena apa? Karena keterbatasan dia berpikir sebenarnya. Disinilah harus diketahui apakah itu bisa selesai nanti di dunia atau Allah akan menyelesaikan di akhirat. Itu kita nggak tahu. Apakah kita yang termasuk seperti itu tukang fitnah, atau kita termasuk didolimi? Kita harus berpikir. Tidak hanya cuma masalah fitnah dan sebagainya. Wala tajassasu, itu memang dilarang. Oleh Allah Ta'ala itu dilarang. Jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, itu jelas. Tapi kebanyakan kita yang Muslim itu mencari-cari kesalahan orang lain, disebarkan di medsos, itu kan menjadi dosa jariah. Padahal Allah itu sudah bilang jangan. Kalau jangan itu diharamkan sebenarnya, tapi itu dilanggar terus-menerus. Tidak di dalam forum YouTube, tidak di dalam forum, tapi dia sebarkan di majelis-majelisnya. Sama saja. Malaikat itu yang menulis di antara mereka, terus menulis. Nah, apakah itu bisa menyelamatkan besok mereka di akhirat? Wallahu a'lam, nggak tahu saya. Itu ada protokolnya sendiri kalau dia harus dihilangkan dosa jariah. Emang tahu kalau itu dosa jariah bagi dia? Nggak tahu.
Nah, apakah dengan tidak cuma itu sendiri, membayar zakat, bersedekah, orang bersedekah langsung dianggap itu lillahi ta'ala? Belum tentu. Walaupun dia saya lillahi ta'ala, emang uangnya dari mana? Nah, ini kalau sudah mencakup sedikit. Banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan, ya boleh. Salah? Enggak. Tapi uangnya dari mana? Lah, mikir. Kalau yang bersedekah itu mamanya saya seorang GM, saya seorang direktur atau direksi jajaran, apalah perusahaan, apalah kontraktor kayak apa, instansi yang banyak berhubungan dengan dengan uang. Saya titip sekian persen untuk dana ini dari APBN, dari APBD. Dia kaya itu dia sedekahkan. Emang itu diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak. Dia harus mikir. Walaupun dia ikhlas lillahi ta'ala, iya, tapi dari sisi uangnya enggak, itu bukan uang yang halal yang disedekahkan. Yang disedekahkan karena Allah itu harus uang yang halal. Bukan yang uang nyuri, titip, dapat ini, gorok mamanya. Enggak bisa. Nah, mohon maaf nih Pak Ustadz, apakah misalnya uang-uang yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan itu di bulan Ramadan ini, pada saat kita menjalankan puasa ini benar-benar mohon ampun dan akhirnya itu bisa menjadi halal gitu di hadapan Allah? Apa bisa seperti itu Pak? Ya nggak bisa. Loh kok bisa halal gimana? Nanti istilah orang taruh rumah bulan Ramadan, ampuni ya Allah ini saudara orang lain terus halal gitu. Ya enggak. Iya kan? Ya Ustaz. Yo ini gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman kita Muslim itu sebelum memasuki bulan Ramadan ini banyak yang saling maaf-maafkan. Itu sebenarnya secara tauhid hakikatnya bagaimana itu? Saya kurang paham itu Pak Ustaz. Boleh. Silahkan. Artinya di luar itu pun boleh begitu Pak Ustaz? Boleh. Ya jangan terus kan nggak ada ini, jangan lah. Mau saling minta maaf itu boleh-boleh aja. Mau di bulan Ramadan, mau sebelum bulan Ramadan, mau hari Jumat, mau hari Minggu, silahkan saja. Yang penting ikhlas. Nah, bagi yang punya uang, itu kalau memang mau dihalalkan, sebenarnya insya Allah gampang. Ya tinggal ngitung uang yang dulu dia minta dari gorok, dari titip kalian, titip tulangan. Ini titipan saya, kasih dia proyek. Nah itu kan dia dapat juga. Nah itu tinggal dihitung berapa jumlahnya yang dia dapat dari itu. Sudah jadi rumah, sudah jadi tanah apa belum, atau sudah jadi beneran. Kalau memang mau dihalalkan, hitung. Setelah dihitung gimana Ustaz? Jadikan uang semuanya. Terus buang ke fakir miskin, duafa, yatim piatu se-Indonesia. Allah tidak melihat uangnya yang haram. Allah tetap melihat uang itu hanya benda. Tapi nanti orang yang mau mengeluarkan semua yang dia korup, yang dia ambil, dia buang, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala dan tinggal harta yang bersih. Nah tinggal harta yang bersih itulah sedekahkan lillahi ta'ala, insya Allah diterima. Nah bagi harta yang banyak miliaran itu diberikan oleh orang-orang yang lain yang membutuhkan, tidak apa-apa. Itu menjadi amal soleh? Enggak. Iya enggak lah. Mana menjadi amal soleh? Enggak, itu keikhlasan karena ketahuan dia. Keikhlasan karena pengertian dia sudah paham bahwa saya salah dulu. Dan ini bukan hak sama seperti bajumu, celanamu saya pakai, sepatu kamu saya pakai. Kan bukan hak saya. Kalau mau saya nggak dituduh mencuri, diceritakan, dicatat jelek oleh Allah, izin dulu. Mana izin? Izin pinjam. Mana ngomong pinjam? Wong saya ngambil. Emang uang ngomong? Emang ngomong sama Pak Presiden, ngomong ini uangnya saya pinjam Pak Presiden gitu? Emang pinjam? Lah kok susah? Kan saya tanya, emang pinjam kok susah? Ya tinggal jawab kan enggak. Pinjam apa enggak?
Ya enggak. Ya enggak, ya sudah. Kalau enggak kan berarti baju, celana, sepatu kamu saya ambil. Saya ambil nih. Iya. Kalau saya ingin tidak dicatat mencuri oleh Allah Ta'ala, tidak memiliki, berarti ini harus saya Kembalikan. Nah itu yang benar. Dan kalau saya kembalikan ini menjadi amal soleh, ya kagak. Ya kan ya begitu. Normal ini berarti. Ya namanya normal ya. Nggak jadi apa? Ya memang nggak jadi apa-apa ya, bukan amal soleh. Apalagi sudah nyuri sekian miliar, 8 miliar, 10 miliar, dihitung. Saya besok ngeluarin 2,5%. Lah apanya? Itu kalau sudah 2,5% itu halal. Kagak, malah diketawain malaikat itu. Kamu mau membodohi Allah seperti itu. Nah itu tidak boleh juga. Jadi enggak cuma persoalan. Ya itulah nafsu yang terselimuti. Yang dia punya jabatan, dia punya punya kekuasaan. Itu melalui itu dia cari-cari. Oh gitu. Nah itu sama, itu emosi. Boleh nggak gini Pak Ustadz, permisi? Boleh. Boleh nggak kalau saya berpikiran bahwa saya akan puasa di bulan Ramadan ini supaya nanti kalau saya dapat amal misalnya, kalau saya bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa saya 11 bulan yang lalu itu. Kira-kira apa? Bisa seperti itu Pak Ustadz? Memang sebagian dari para ulama seperti itu, sebagian yang lain juga menjelaskan terserah Allah. Ya. Jadi intinya adalah tetap bertaubat kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan. Karena memang betul kemenangan itu ada, tetapi kemenangan yang bagaimana? Kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada hati kita, itu kita tidak tahu. Kalau orang sudah berpikir bahwa saya pasti diampuni oleh Allah Ta'ala, itu dilihat dari setelah berpuasa. Nah, setelah berpuasa, betul-betul dia berubah menjadi orang yang benar-benar soleh di hadapan Allah. Saya bilang soleh di hadapan Allah, bukan soleh di hadapan manusia. Karena soleh di hadapan manusia itu banyak. Pintar dia itu membicarakan tentang Quran, pintar dia membicarakan tentang hadis. Tapi perilakunya ya belum mencerminkan seorang yang soleh di hadapan Allah. Nah itu juga nggak bisa. Soleh di hadapan Allah Ta'ala berarti hampir semua orang Muslim atau non Muslim itu tahu apa yang dikatakan itu baik, benar, berdasar. Baik, benar, berdasar. Nah itu orang akan paham. Kecuali orang yang memang dia memusuhi. Nah orang memusuhi itu kan basicnya dari iri, basicnya dia tidak mampu untuk melakukan apa yang orang lain itu punya. Itu basicnya dari situ. Nah akhirnya dia memberikan cerita, menghembus-hembuskan cerita yang tidak baik kepada orang lain. Nah, bisa aja orang itu terdolimi dengan saudaranya itu sendiri. Tapi kalau orang yang terdolimi itu sadar bahwa yang mendolimi saudaranya, dia tersenyum dan didoakan agar diampuni. Nah, orang yang tertolimi itulah yang terbaik di hadapan Allah. Jadi bukan yang digembus-gembuskan seperti itu, tidak bisa. Jadi istilahnya mau dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala itu haknya Allah. Jadi tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ya, itu memang hanya Allah. Karena kita hanya berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin. Ya, berharap. Betul. Boleh kalau saya. Karena doa yang baik itu memang harus kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau maunya diampuni semuanya betul, ya. Saya nggak tahu. Karena mamanya kayak seperti ini. Seorang yang dulunya orang yang belum Muslim. Nih, cicak ya. Salah satu hadis nih. Yang belum Muslim, kemudian dia mu'alaf. Di mu'alaf itu memang diceritakan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan nol gitu yang itunya katanya. Saya nggak bilang nol, diampuni oleh Allah. Paham? Iya. Nah, orang itu yang belum paham itu diampuni oleh Allah Ta'ala itu ada sebenarnya kalimat yang orang itu tidak paham, yaitu kalau dia mohon ampun. Oh iya.
Karena jelas ayatnya, orang yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala itu ayatnya sudah jelas. Contoh namanya ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah taubat, melakukan perbaikan, memberikan nasihat kebenaran tentang isi Quran. Baru Allah menjawab, maka taubat mereka yang aku terima. Kan sudah jelas. Siapa yang cerita ini? Allah. Kalau orang baru masuk mu'alaf kemudian dosanya diampuni, iya Allah memang akan mengampuni dosanya jika orang tersebut mohon ampun dan taubat. Baru akan ya. Lah iya, itu memang. Nah, bagi orang yang belum muslim, dia nggak diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Syarat untuk diampuni dosa-dosanya itu memang harus muslim. Dan dia tobat, dan dia tidak mau melakukan lagi, baru nanti diampuni oleh Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayatnya. Wasyari'u ila maghfiratin rabbikum wattubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali ayat-ayat tobat itu aja disuruh oleh Allah Ta'ala. Yang jelas beriman aja disuruh masih tobat. Kan jelas orang beriman itu masih salah. Lah ini yang baru masuk dosanya ragata-ragata, itu langsung nol. Dari mana nolnya? Tobat aja belum. Nah itu menurut saya harus difikirkan. Jangan asal-asalan. Iya memang Allah akan mengampuni jika dia bertobat. Nah itu harus. Jadi harus dengan seperti itu. Tidak bisa langsung nol. Tidak ada nol. Itu nanti orang muslim protes semua. Kalau orang muslim protes gimana coba? Kalau gitu saya mending, kalau begitu orang-orang itu mending kafir aja. Nah, nanti waktu ini baru tobat gitu, baru malah masuk lagi, kan kayak gitu akhirnya. Keluar masuk. Nah, keluar masuk akhirnya. Nah itu akhirnya meremehkan Allah. Nah kan udah pada tahu kalau itu meremehkan Allah Ta'ala. Kenapa orang yang baru mu'alaf langsung tobat jadi dosanya diampuni? Jelaskan kalau dia bertobat atau mohon ampun atas dosa-dosa yang lalu. Harus seperti karena syarat diampuni, syarat diampuni dosa. Syaratnya ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala adalah muslim. Muslim syaratnya ya. Syarat itu nomor satu itu. Yang kedua mohon ampun. Ya mohon ampun, tobat lah beneran, tidak melakukan lagi. Karena maaf Pak Ustadz, karena belum tentu orang yang masuk ke muslim itu dengan keinginan tobat gitu Pak Ustadz ya. Belum, karena pengen nikah itu kan mu'alaf lah, gimana mau diampuni. Jadi orang jangan berbesar kepala atau memberikan semangat yang menurut saya itu nggak perlu. Menurut saya nggak perlu diomongin kamu sudah mu'alaf semua dosamu nol, nggak perlu ngomong. Emang kita Allah enggak, karena propagandanya ya biarin aja. Saya akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Kalau dia bertobat, kalau dia mohon ampun. Wong kita sendiri itu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah, masih seleat-seleat ngomong aja masih banyak salah kok. Tanya aja sama Ustaz Zaki, betul nggak Ustaz? Yuhu. Yuhu apa Yahu? Yuhu. Berarti saya harus memberitahukan seseorang. Telepon itu ya Pak Ustaz? Iya. Ya, jadi boleh ya, memang dosa-dosa diampuni boleh, tapi harus dengan catatan dia harus bertobat, melakukan perbaikan, memberikan nasihat-nasihat kebenaran. Itu prosesnya seperti itu. Iya. Kalau enggak diprotes sama orang muslim sedunia. Jangan hanya memberikan semangat saja. Jangan. Jangan menjadikan kita lebih tahu, padahal persepsi dari hadis tersebut itu malah kita belum paham. Coba kita pahami. Benar nggak kalau orang itu dia nggak tobat tiba-tiba dosanya diampuni semua? Enggak. Wong jelas-jelas yang belum muslim, mohon maaf nih ya, orang yang belum muslim itu kalau meninggal itu masuk mana? Langsung masuknya jelas, dijelaskan itu dalam Quran. Itu jelas berarti dia dosa. Iya memang dosa. Lah kan jelas. Nah orang yang bertobat karena kemusyrikan aja, kalau dia itu mau meninggal, nggak diterima kok tobatnya sama Allah Ta'ala. Itu harus difahami. Jadi kita itu melihat dari hadis itu harus dilihat rentetan
ayatnya juga harus ada, hadis pendukung yang lain juga harus ada, sehingga kita pada waktu ngomong itu jangan sampai salah, jangan sampai malaikat atid itu yang nyatat malah menjadi kesalahan umat, itu menjadi dosa jariah nanti lama. Betul. Nah inilah yang harus kita jaga, haruslah kita pandai berpikir. Kan sudah banyak, ayatnya sudah jelas. Wasyadu ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Maksudnya bersegera apa? Kalau sudah tahu kesalahan dan dosa-dosanya, mohon ampunlah kepada Allah. Itu sudah jelas. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, jelas dijelaskan, dan bertobatlah kepada Allah, hei kamu orang-orang yang beriman. Itu jelas, orang beriman ada disuruh sama Allah Ta'ala untuk tobat. Berarti memang orang beriman itu melakukan kesalahan. Lah untuk tobat itu diampuni, diterima oleh Allah Ta'ala, ya tetap tahapannya seperti tadi. Jadi enggak timpang itu. Makanya di sini bulan puasa ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, atau memang ibadah yang harus kita kerjakan yang sangat berhubungan sekali dengan nafsu. Jangan sampai kita itu melampaui batas. Seperti umpamanya punya keinginan boleh, keinginan yang masih normal, tapi kalau keinginan itu wujudnya emosi, arogan, ego, janganlah, kan gitu. Kalau ingin makan boleh, tapi waktunya ini masih siang, tahan dulu, nanti tunggu maghrib, kan gitu ya. Itu namanya nafsu harus dikendalikan, sehingga kita jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala. Ayo, acara Siraman Kolbu, YouTube saya mengajak saudara-saudara saya itu kembali ke jalan Allah tentang tauhid. Niat, kalau kita mengerjakan suatu kebaikan, bacalah basmalah. Jangan, kita tahu basmalah itu sudah dijelaskan dalam hadis, tetapi sehari-hari hanya tahu aja, sehari-hari malah kita nggak jalani. Nah itu jangan, jalankan, karena walaupun itu kecil, itu berpahala. Karena berpahalanya apa? Nanti setelah di akhirat nggak taunya semua pekerjaan yang kita awali dengan bismillah dan kita akhiri dengan hamdallah, itu nggak taunya di akhirat menjadi ibadah. Jadi amal soleh beneran. Walaupun itu kelihatan ringan, bismillah. Kan banyak tuh ustaz-ustaz sebelum duduk bismillah, cakep. Sebelum dakwah bismillah, cakep. Mau minum bismillah, kan kelihatan tuh di TV itu. Bismillah, semuanya kelihatan di TV, di ini kelihatan. Kalau awalnya tapi di belakang nggak tahu. Kalau awalnya sudah bismillah, berarti dalam dakwahnya itu ya nggak boleh melenceng dari bismillah. Nah, nyelain orang kira-kira gitu. Gimana itu Pak Ustaz? Kamu kok pinter sekarang ya? Enggak, cuma ngikutin aja nih depan. Jadi kalau sebelum ngawali khotbah Jumat pengajian sudah diceritakan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendoakan. Lah kok isinya jelek-jelekin orang, lu kan gimana? Lah ya nggak tahu saya. Apakah itu masuk namanya itu dakwah? Ya belum tentu. Kalau yang baik, ya dakwahnya bisa aja diterima. Ya yang baik. Tapi karena Allah nggak, walau alam saya nggak tahu, akhirnya campuran mana yang baik mana yang jelek. Nggak taunya yang baik itu awal, yang banyak jeleknya. Walau alam nggak ngerti. Kalau itu disebarkan oleh berita yang lain, dan yang menyebarkan ya sama. Nah, orang itu riba dari mulai yang melakukan riba sampai mencatat riba itu kena yang nyatet kok. Apalagi ini di YouTube disebarkan jelek-jelekin orang, ya kena sama aja. Dan dari YouTube-nya dia dapat fee dari YouTube, ya kena dia makan yang tidak baik. Itu tahunya nanti di akhirat. Masya Allah, telat ya. Ya kalau mau sekarang lihat acara kita ya mudah-mudahan paham, ayo berubah sekarang. Jangan mencederai bismillah itu. Jangan mencederai bismillah. Jangan mencederai bismillah. Iya kan mencederai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum mendoa. Wah, jelas mendoa. Keselamatan. Nah, iya. Nah, kok malah hujat orang? Lah kan nggak ketemu. Ya itu. Benar sih Ustaz. Betul. Iya. Makanya kita harus tertata.
Walaupun kita itu susah, ayo kita tata sekarang. Nah, puasa inilah kita harus belajar serius benar-benar. Mulut kita tata, nggak cuma marah, gibah, nggak cuma gibah. Tangan kita tata. Kalau kita biasanya nyebarkan berita-berita hoax, berita bohong, atau berita yang bisa mencederai hati saudara-saudara kita, hentikan. Minta maaf. Kalau enggak, di akhirat nanti. Apakah itu bisa dengan tobat? Ya, orangnya masih ada. Minta maaf. Kalau banyak, ya minta maaf juga. umumkan di YouTube ini. Iya boleh, silakan umumkan di YouTube, temuin orangnya. Di YouTube juga saya minta maaf. Ya, itu baru itu. Muslim sejati ya seperti itu. Kesatria Muslim namanya. Muslim akhir zaman. Ayo kalah. Ya kesatria Muslim lah. Nah itulah jadi kita puasa ini esensinya sebenarnya banyak. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan untuk diri saya sendiri bahwa sebenarnya persiapan puasa di bulan Ramadan itu justru di 11 bulan sebelumnya sebenarnya. Ya sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi kalau tahunya baru sekarang, boleh 11 bulan berikutnya disiapkan. Dan puasa Ramadan lagi, mudah-mudahan banyak dosa kita yang diampuni di ketika itu. Dari Ramadan berikutnya lagi, mulai 11 bulan lagi berikutnya disiapkan. Ternyata berat itu. Lah ya memang berat. Oh masuk surga itu berat. Yang bilang gampang siapa? Masuk surga itu berat. Menjaga lisan, ini baru menjaga lisan itu susah. Banyak cerita tentang hadis itu, lisan itu yang nanti akan menjerumuskan masuk dalam neraka itu ya lisan. Belum nanti mata, telinga, otak, semua. Banyak sebenarnya. Susah masuk surga itu. Nggak gampang. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami walaupun waktu kita nggak cukup banyak. Tapi sebelum ini Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit. Dulu waktu saya kecil-kecil, ya kan saya sekolah juga di sekolah Islam itu, guru-guru itu banyak yang berkata, menceritakan kepada saya bahwa di bulan Ramadan ini semua setan-setan itu dibelenggu Pak Ustadz. Nah, saya pernah tuh puasa. Saya memang sengaja sih gitu. Kira-kira saya tergoda nggak dengan makanan yang ada di rumah gitu kan kira-kira. Ternyata saya tergoda Pak Ustadz. Bolonglah puasa saya. Nah, sebenarnya secara tauhid itu setan yang katanya dibelenggu itu yang bagaimana sih? Kok saya tergoda aja tetap itu puasa. Sebenarnya kalau setan dibelenggu itu, makanya kita harus hati-hati. Kita harus pelajari diri kita. Setan itu kan yang menghembuskan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Itu nomor satu harus diingat. Walaupun di bulan Ramadan, tapi setan itu menghembuskan terus-terus dan dia kuat, berarti memang masih ada di tubuh kita. Berarti hakikat puasa ini kita belum paham. Tapi kalau kita itu melihat sesuatu yang menghembuskan itu, tidak boleh. Saya lagi berpuasa saat ini. Boleh. Kemudian selesai Ramadan nih, besok setan menghembuskan lagi mirip seperti yang di bulan Ramadan. Kalau dia berpikir ini mumpung bukan bulan Ramadan, lah sudah sama saja. Memang di bulan Ramadan itu setannya dia terbelenggu karena waktu, karena dia masih ketakutan kepada Allah Ta'ala. Tapi di luar itu, ya silahkan bertanggung jawab sendiri. Makanya di sini terbelenggu bisa aja iya, tapi harus belajar untuk diri kita. Setan itu tidak tampak, tetapi itu musuh yang nyata. Musuh kalau kita itu maju menjalankan sesuatu yang tidak baik, memang kita bisa menjadi setan di sini. Jadi hati-hati, jangan kita itu menjadi kiasan saja bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, padahal pencuri masih ada. Nah itu. Ya, kan nggak bisa salah yang ngomongin bahwa setan dibelenggu, tetapi kasihlah hakikat kenapa setan dibelenggu itu harus dikasih hakikatnya itu apa maksudnya. Jangan semua setan di bulan Ramadan dibelenggu lah. Masih ada pencuri, masih ada begini, masih ada begini. Di depan Ka'bah itu adalah tempat yang aman, masih ada pencuri, masih mau saya juga lihat.
Tapi jangan bilang aman, cerita aman itu yang bagaimana di depan Ka'bah, di dekat Ka'bah itu. Tapi masih ada pencuri, gimana otak kita bisa berpikir? Masih ada pencuri, tetapi di situ itu dikatakan aman. Gimana cara menyelesaikan itu? Jangan menjadikan akhirnya protes, katanya aman. Kenapa saya kecurian? Iya, memang saya tahu itu kecurian. Bisa aja memang itu dari Allah Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena pernah saya itu ada teman, dia kecurian di daerah Masjidil Haram, di daerah saya tadi, di pinggiran masjid. Saya mau mendoakan, di stop, jangan doakan. Subhanallah. Kenapa Ustaz? Hanya disuruh berkata pada yang kecurian, ada uang yang haram yang kamu bawa, hanya gitu. Saya berikan aja. Dan dia ngaku, ya, kamu habis ngomong apa? Barusan, itu masih proses. Barusan saya tadi kemarin itu ngomong, saya kalau ini, saya akan memberikan sebagian besar dari harta saya. Kamu ngomong di mana? Di pinggir Masjidil Haram. Jadi pada waktu proses kecurian itu, saya langsung paham, inilah cara Allah. Padahal itu pencurinya, saya tahu persis di dekat saya dan saya tahu, ingat wajahnya. Ingat kalau saya. Tapi kok saya ada yang nggak boleh mendoakan pencuri ya? Sudah, saya akan diam. Nah, kenapa nggak boleh? Berarti pencuri itu dilegalkan oleh Allah. Jangan bilang dilegalkan oleh Allah. Ya, itu hanya Allah. Itu hanya Allah. Kalaupun itu manusia betul, biarkan Allah yang mengadili. Kalau saya balik, nah, kalau itu malaikat, siapa? Karena saya tahu wajahnya. Saya sangat tahu persis wajahnya. Nah, disinilah saya cerita. Oh, berarti ada sesuatu. Berarti saya hanya memberikan nasihat saja cukup. Dan pada waktu dia menghitung uangnya, persis yang mau dia berikan itu sama seperti yang dia curi. Sama yang seperti dia kehilangan. Itulah makanya di sini kita harus memahami. Di dekat Ka'bah, di Masjidil Haram itu aman, iya aman. Tapi amannya bagaimana harus diceritakan. Jelaskan. Kalau ada pencuri, ya pencuri itu bukan hak kita untuk mendongeng, bercerita atau ini nggak usah. Kalau itu manusia, nanti ada yang menyelesaikan. Nah, sama seperti bulan Ramadan, kalau diceritakan memang setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala, ya, tapi jelaskan. Penjelasan. Ya, perlu penjelasan lebih lanjut sehingga kalau ada pencuri, ada ini itu orang Muslim atau orang yang tidak suka kepada Islam itu nggak ngecek. Katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa itu pencurinya itu Islam malah? Nah, kan jadi jelek kita. Jelaskan ya baik. Jelaskan ya baik. Bagaimana menjelaskan tentang nafsu? Setan itu menghembuskan terus-menerus. Memang dikunci di bulan Ramadan itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, itu haknya dia sendiri. Sama seperti kamu, pada saat kamu tergoda dengan makanan, ya kamu makan sendiri kan gitu. Nggak bisa disalahkan para pendakwa yang menceritakan, ya karena memang beliau hanya bercerita, ya nggak bisa disalahkan juga, tapi harus dijelaskan. Bagi orang beriman, insya Allah setan itu terpuji. Bagi orang yang beriman, tidak beriman, Allahu a'lam bagi orang itu bagaimana. Baiklah saudara beriman dimanapun berada, saya atas nama pribadi dan juga semua kru dan tim dari Ustadz Daniel Official Channel, izinkan kami untuk mengaturkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah
menerima puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin. Dan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Amin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menebarkan kebaikan kepada sahabat beriman dimanapun berada. Insya Allah. Supaya kita bisa menjadi hamba Allah, umat Islam yang senantiasa bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Demikian dari kita semua, saya dan bersama kru Ustadz Danu Official Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.